Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina dengan NIM C0E022051. Saya dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan membacakan hasil PPT saya yang berjudul Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Akuntansi manajemen sektor publik merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang integral. Akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengomunikasian. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi yaitu fungsi utama informasi akuntansi adalah sebagai pengendalian yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan dengan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian keuangan terkait dengan aturan atau sistem aliran uang dalam organisasi. Khususnya organisasi memiliki kemampuan likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi. Proses perencanaan dan pengendalian sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu 1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar. 2. Perencanaan operasional. 3. Penganggaran. 4. Pengendalian dan pengukuran. 5. Pelaporan, analisis, umpan baik-balik. Isu-isu akuntansi sektor publik. Dalam konteks organisasi sektor publik dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu biaya input. Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Biaya output yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. C. Biaya proses. Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan pertimbangan fungsi organisasi, misalnya biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas, dan sebagainya. Pendidikan yang diberikan perlu disesuaikan dengan perkembangan sistem akuntansi, termasuk bagaimana meningkatkan kemampuan para akuntan yang sudah bekerja saat ini. Mengingat standar akuntansi dan pemeriksa keuangan terus berubah, menerapkan aturan akuntansi sesuai dengan undang-undang yang disahkan, khususnya bagi perusahaan publik dan perusahaan yang tercatat dalam pasar modal, dan pengawasan implementasi atau pengingat proses konvergensi sistem laporan keuangan lama menjadi sistem IFRS perlu difahami oleh manajemen perusahaan dan badan pengawas laporan keuangan, yaitu Bank Indonesia dan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Kesimpulannya yaitu, akuntansi manajemen sektor publik memiliki ikatan yang erat dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki dua komponen, yaitu proses pengendalian dan struktur pengendalian manajemen. Akuntansi sektor publik berfungsi sebagai penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akuntansi manajemen juga berfungsi membantu memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian bagi manajer publik. Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik berperan untuk merencanakan strategi, memberikan informasi biaya, penilai investasi, penganggaran, dan penentuan biaya pelayanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.